penelitian herpes kelamin atau herpes genital adalah penyakit penularan seksual yang disebabkan oleh herpes simplex virus atau HSV. HIV dapat menular melalui kontak seksual dengan seseorang yang terinfeksi. Infeksi HSV dapat menyebabkan rasa nyeri, gatal, dan luka pada daerah genital penderitanya. Penularan herpes genital sangat menular dan dapat berpindah melalui hubungan seksual, yaitu seperti vagina, anal, oral dengan orang yang terinfeksi. Meski seseorang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala, mereka tetap dapat menularkan virus herpes ini. Cara pencegahannya, yaitu satu-satunya cara untuk sepenuhnya menghindari infeksi virus adalah tidak melakukan hubungan seksual dengan pengidapnya. Yaitu cara pengobatannya. Pengobatan herpes genitalis butuh terapi antivirus. Acyclovir adalah yang paling sering digunakan. Acyclovir bersifat selektif terhadap sel yang terinfeksi dan mampu menekankan pertumbuhan virus HSV. Acyclovir yang dikonsumsi secara oral mampu mengatasi infeksi HVS dengan efektif jika didukung daya tahan tubuh yang baik. Pengertian sifilis atau yang dikenal juga dengan sebutan raja singa adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa tetapi juga bisa ditularkan pada anak-anak dari orang tua. Nah, penularannya itu dipicu oleh perilaku seksual yang berisiko seperti seks oral dan seks anal dan rendahnya wawasan untuk melakukan screening sifilis. Pencegahannya itu dengan berhenti untuk melakukan kontak seksual dalam jangka waktu lama, menghindari alkohol dan obat-obat terlarang, memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual. Cara pengobatannya, langkah pengobatan sifilis dilakukan sesuai dengan tahapannya. Bagi penderita sifilis primer dan sekunder, dokter akan mengobatinya dengan menyuntikkan antibiotik ke dalam otot, sedangkan untuk penderita sifilis tersier akan mendapatkan antibiotik melalui jalur intravena atau bisa dibilang infus. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini dapat menyerang organ reproduksi seperti rahim, saluran tuba, dan uretra pada wanita, serta uretra pada pria. Nah, untuk penularannya, Chlamydia terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang terinfeksi. Hal ini dapat terjadi baik melalui hubungan seks vaginal, anal, maupun oral. Selain itu, penularan juga bisa terjadi dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya saat proses persalinan. Untuk pencegahannya, penting untuk menggunakan alat pengaman dalam setiap hubungan seksual untuk mengurangi resiko penularan. Selain itu, setia pada satu pasangan yang juga setia juga dapat mengurangi resiko penularan Chlamydia. Rajin melakukan pemeriksaan kesehatan seksual secara rutin juga penting untuk mendeteksi infeksi Chlamydia sejak dini. Untuk pengobatannya, Chlamydia biasanya melibatkan pemberian antibiotik serta azitromisin atau doxycycline. Penting untuk mengikuti instruksi pengobatan yang diberikan oleh dokter dan menyelesaikan seluruh dosis antibiotik yang diresepkan, bahkan jika gejalanya sudah hilang. Selain itu, pasangan seksual juga perlu diobati untuk mencegah penularan kembali. Dimulai dari pengertian HIV terlebih dahulu. Jadi HIV ini adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus atau biasa disingkat HIV. Adalah salah satu jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit serius bagi penderitanya. Lantaran HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Atau lebih tepatnya, Human Immunodeficiency Virus atau HIV ini menyerang salah satu sel di dalam sel darah putih, yaitu sel T atau CD4, di mana sel tersebut memiliki peran penting untuk menjaga imun tubuh dan memerangi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya masuk ke penyebab penularan. Jadi ada beberapa faktor resiko yang dapat memicu penyebab HIV. Di antaranya adalah bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual serta tidak menggunakan alat kontrasepsi.
Selanjutnya, menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain, lalu menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV seperti gelas atau sendok. Selanjutnya, transfusi darah yang alatnya tidak steril. Yang terakhir, mengidap penyakit STD atau penyakit menular seksual lainnya. Selanjutnya, pencegahannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan penularan HIV. Misalnya, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, lalu tidak berganti-ganti pasangan seksual, terus menggunakan kondom saat berhubungan seksual, terus menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik, lalu mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularannya, pencegahannya, dan pengobatannya, terutama bagi anak-anak dan remaja. Selanjutnya yang terakhir adalah pengobatan. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Saya akan menjelaskan tentang penyakit gonore. Yang pertama ada pengertian dari gonore. Gonore merupakan penyakit menular seksual yang ditandai dengan keluaran cairan nanah di daerah kelamin akibat terinfeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Penyakit gonore bisa diderita pria dan wanita akibat adanya hubungan seksual beresiko. Yang kedua ada penularan gonore. Gonore menular melalui hubungan seksual yang tidak aman, tidak terproteksi dengan pelindung, dan hubungan seksual dengan pasangan yang berisiko mengidap gonore. Yang ketiga ada cara pencegahan gonore. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko terjadinya gonore. Antara lain yaitu gunakan pelindung saat berhubungan seksual, lakukan pemeriksaan infeksi menular seksual secara rutin, jangan berhubungan seksual dengan orang yang terlihat memiliki infeksi menular seksual, dan tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Yang keempat ada cara pengobatan gonore. Setelah hasil tes menunjukkan positif terdapat infeksi gonore, dokter biasanya akan memberikan suntikan antibiotik dan obat oral pada pengidap dan pasangannya. Dan juga tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual untuk sementara waktu hingga perawatannya selesai atau dinyatakan sembuh total. Selain itu, dokter juga akan menyarankan pengidap untuk kembali melakukan pemeriksaan setelah 1-2 minggu untuk memastikan gonore telah hilang sepenuhnya.